Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Resta Aulia dengan NPM 2340403030. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah membaca buku atau menonton film? Pasti udah pernah semua kan? Jadi, setelah kita membaca buku atau menonton film, kita dapat menyimpulkan bagaimana jalan cerita tersebut dan dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari film atau buku yang telah kita baca. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teks ulasan, di mana yang tadi saya sebutkan ada dalam teks ulasan. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui apa sih itu teks ulasan, mengetahui tujuan teks ulasan, mengetahui ciri-ciri teks ulasan, mengetahui struktur teks ulasan, mengetahui cara membuat teks ulasan, dan yang terakhir mengetahui bentuk dari teks ulasan tersebut. Nah, apa sih itu teks ulasan? Jadi, ulasan itu bisa kita sebut dengan review atau resensi. Menurut KBBI, ulasan itu merupakan tafsiran, komentar, dan juga kepuasan. Menurut Kemendikbud, teks ulasan merupakan teks yang berisi ulasan, penilaian atau review dari sebuah karya, baik itu film, drama, ataupun sebuah buku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks ulasan merupakan teks yang memaparkan penilaian terkait suatu karya, di mana penilaian tersebut berkaitan dengan kualitas karya, baik itu kelebihan dan juga kekurangan dari karya. Selanjutnya, tujuan dari teks ulasan. Jadi tujuan dari teks ulasan itu ada 6 ya. Yang pertama adalah menunjukkan pandangan atau penilaian pengulas terhadap suatu karya. Nah, yang kedua itu memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki oleh suatu karya. Nah, yang ketiga itu membantu pembaca untuk mengetahui isi dari suatu karya. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh suatu karya yang kita ulas atau resensi. Nah, yang kelima itu mengetahui perbandingan karya yang satu dengan karya yang lain yang serupa. Dan yang keenam itu memudahkan pembaca untuk memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Selanjutnya ada ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan itu ada 4. Yang pertama, struktur teks ulasan itu terdiri dari 5 struktur. Ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman. Yang kedua, teks ulasan itu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya itu berdasarkan fakta dan juga diinterpretasikan. Dan yang keempat, teks ulasan itu memiliki nama lain yaitu resensi yang seperti saya sebutkan di awal. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti udah paham semua kan apa itu teks ulasan, tujuan, dan juga ciri-ciri teks ulasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks ulasan. Jadi didengarkan baik-baik karena struktur teks ulasan itu merupakan bagian yang terpenting dalam teks ulasan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur teks ulasan. Seperti yang saya bilang tadi, struktur teks ulasan itu ada berapa? Yap, ada 5. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tafsiran isi, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada rangkuman. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada identitas. Jadi identitas ini bisa kita gunakan atau tidak dalam teks ulasan, atau bisa dibilang dengan opsional. Genre mikro yang digunakan dalam identitas ini adalah deskripsi. Jadi identitas ini itu akan menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Itu mencakup seperti judul, penulis atau penerbit, kemudian ada tanggal terbitnya berapa, atau tahun terbitnya, dan halaman buku dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada orientasi, di mana genre mikro yang digunakan dalam orientasi ini adalah deskripsi meliputi eksposisi. Jadi, orientasi ini akan menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas. Itu meliputi seperti jenis dan aliran ilmu yang disajikan dalam buku tersebut, kemudian ada pengarang atau penulis, dan juga pembaca yang dituju. Yang kemudian yang kedua itu ada memposisikan buku yang diulas, memposisikan buku atau film yang kita ulas. Nah, yang ketiga itu menyampaikan pendapat pengulas tentang buku atau film tersebut. Struktur yang ketiga itu ada tafsiran isi. Nah, tafsiran isi ini
Menggunakan genre mikrodeskripsi meliputi rekon. Jadi dalam tafsiran isi ini akan menyampaikan uraian mengenai ilmu yang diulas di dalam buku atau film tersebut. Kemudian cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan juga adakah buku atau film lain selain buku atau film tersebut yang kita ulas. Dan dalam tafsiran isi ini disajikan dalam bentuk bab per bab. Jadi tafsiran isi ini bisa kita buat dalam bentuk ringkasan, tetapi tafsiran isi dan ringkasan itu jelas berbeda. Selanjutnya struktur teks yang keempat adalah evaluasi. Nah, genre mikro yang digunakan dalam evaluasi ini adalah deskripsi meliputi eksplanasi. Jadi dalam evaluasi ini, dia akan menyampaikan penilaian terhadap buku atau film yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan juga kelemahan melalui perbandingan satu karya dengan karya lain yang serupa. Jadi dalam evaluasi ini, kita memberikan penilaian atau kita menilai karya yang diulas. Dan bisa dikatakan bahwa evaluasi ini merupakan inti dari teks ulasan karena kita dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan juga kritis. Struktur teks yang terakhir itu ada rangkuman. Jadi dalam rangkuman ini berisi kesimpulan dan juga saran atas ulasan buku atau film yang kita buat. Rangkuman ini akan menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas itu benar adanya dan juga apakah buku dan atau film itu memang dibutuhkan oleh pembaca atau penonton yang dituju. Nah, itu tadi 5 struktur dari teks ulasan. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat teks ulasan. Jadi ada beberapa langkah-langkah dalam membuat teks ulasan. Yang pertama itu mencari buku atau film yang akan kita ulas. Nah, di sini kita harus mencari buku atau film yang menjadi minat sehingga dapat membantu atau mempermudah dalam mengulas buku atau film tersebut. Nah, yang kedua itu membaca secara kritis. Jadi di sini kita dapat cermati alur cerita, karakter, tema, dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, yang ketiga itu membuat ringkasan. Di sini kita menulis kembali isi dari buku atau film secara singkat dan menuliskan pokok-pokoknya saja. Nah, yang keempat menentukan kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian ini ditentukan berdasarkan cakupan isi buku atau film yang diulas. Nah, yang kelima itu mencari buku perbandingan dan referensi untuk rujukan. Nah, referensi di sini itu untuk mempertajam penilaian agar penilaian itu seimbang dan tidak sepihak. Dan yang terakhir adalah menulis ulasan yang dimaksud. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam membuat teks ulasan. Nah, di sini saya menunjukkan contoh teks ulasan yang dimana buku yang diulas itu adalah Surat Kecil untuk Ayah. Nah, yang pertama, struktur yang pertama itu identitas. Jadi dalam identitas ini dia berisi tentang judul buku. Judul bukunya tadi Surat Kecil untuk Ayah. Kemudian genre buku itu novel. Ada penulisnya Boy Chandra, penerbit, diterbitkan di mana, tahun terbit, tebal buku, dan juga sampul dari buku tersebut. Nah, selanjutnya itu ada struktur orientasi. Nah, di mana tadi yang saya sebutkan bahwa orientasi ini akan menyampaikan informasi tentang buku yang diulas. Nah, di dalam contoh teks ulasan ini, dia menjelaskan bahwa Surat Kecil untuk Ayah itu merupakan salah satu novel yang laris yang dibuat oleh Boy Chandra yang berkisah tentang para ayah yang selalu menyisihkan waktu untuk keluarga dan bekerja keras seolah tanpa batas. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat contoh dari bagian struktur tafsiran isi. Nah, di mana yang seperti yang saya jelaskan tadi, tafsiran isi itu disajikan dalam bentuk bab per bab. Jadi pada Surat Kecil untuk Ayah di sini diulas mulai dari cerita yang diawali dengan kehidupan seorang laki hingga kisah yang diakhiri dengan ketika seorang saudara tiri itu meminta ia datang ke sebuah pemakaman yang ada di Jakarta. Jadi diceritakan dari bab pertama hingga bab terakhir. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks ulasan bagian evaluasi. Jadi di bagian evaluasi ini dia akan mengidentifikasikan kelebihan serta kekurangan dari Surat Kecil untuk Ayah ini.
Jadi kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang disajikan dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Novel ini juga melampirkan beberapa perjuangan anak ibu dalam kehidupan nyata. Sayangnya beberapa kesalahan kata seperti salah ketik atau typo itu masih terdeteksi pada novel Surat Kecil untuk Ayah. Nah, ada juga beberapa kalimat yang kurang menarik dan susah untuk dimengerti. Jadi dia akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari novel tersebut. Nah, yang terakhir di sini bagian rangkuman. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bagian rangkuman ini itu berisi simpulan dan juga saran atas ulasan suatu karya. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa dengan mengesampingkan beberapa kekurangan yang ada, novel ini wajib dibaca oleh anak zaman sekarang. Buku ini juga mengajarkan bahwa seorang anak harus menghargai kerja keras dan ketegaran seorang ayah, meskipun terkadang kita lupa bahwa ayah juga seorang manusia biasa. Nah, itu tadi kita sudah melihat bagaimana contoh dari teks ulasan, di mana buku yang diulas itu adalah karya Boy Chandra dengan judul Surat Kecil untuk Ayah. Nah, dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah teks ulasan itu merupakan teks yang berisi penilaian, review atau resensi dari suatu karya, dan di mana teks ulasan ini memiliki 5 struktur, ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman. Dan kita juga tahu langkah-langkah cara membuat teks ulasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.